فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas surat Al-Falaq. Kenapa surat ini dinamakan dengan Al-Falaq? Taqif. Karena pada ayat yang pertama ada penyebutan kata Al-Falaq. Al-Falaq itu sendiri maknanya apa? Waktu subuh. Taib. Selain dinamakan surat Al-Falaq, juga dinamakan surat apa, Muhammad Raka? Dinamakan surat Qul a'udzu birabbil falaq. Taib. Surat ini bersama dengan surat An-Nas dinamakan apa, Raihan? Mu'awwidatan. Kalau bersama dengan surat Al-Ikhlas, surat ini, surat An-Nas dan surat Al-Ikhlas dinamakan apa? Indah Abdurrahman Kisaran. Al-Mu'awwidat. Taib, dalam bentuk jamak. Nah, apa di antara keutamaan surat ini? Indah ya Hasan. Di antara keutamaan surat Al-Falaq. Apa? Surat ini bersama dengan surat An-Nas merupakan apa? Surat yang tidak ada yang semisal dengannya di dalam Al-Quran. Demikian pula dalam Taurat, Injil maupun Zabur tidak ada yang semisal dengan. Dan merupakan kalimat-kalimat ta'awud yang paling kuat. Makanya dulu setelah turunnya surat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika isti'adzah senantiasa menggunakan dua surat ini. Adapun sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam isti'adzah kepada Allah dengan 6 lafaz-lafaz dari beliau. Nah, apa makna dari wa min syarri ghasiqin idza waqab? Khuzaimah. Apa maknanya? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Karena surat ini senantiasa dibaca, harus maknanya itu tahu. Baik, Aku minta perlindungan kepada Allah dari keburukan malam apabila telah gelap gulita, telah kelam, telah semakin larut. Dikarenakan waktu malam banyak sekali keburukan-keburukan yang tersembunyi.
baik itu dari keburukan makhluk-makhluk yang tidak nampak dari kalangan jin dan syaitan maupun dari hewan-hewan yang berkeliaran di malam hari. Ini semuanya masuk dalam keburukan. Demikian pula keburukan fitnah. Juga keburukan apa? Wabah. Karena pada malam-malam yang ada waktu di mana turun padanya wabah. Sehingga di antara bimbingan Nabi kita Muhammad SAW untuk umatnya agar kita senantiasa menutup wadah-wadah bencana-bencana di malam hari, agar ketika bertepatan waktu itu waktu turunnya wabah tidak terkena wabah, tidak tertimpa wabah badannya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Arif, apa maknanya? Tutup catatannya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari keburukan tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Baik. Baik laki-laki maupun perempuan, walaupun lafadznya dengan lafaz muannas disebutkan karena apa? Mimba bitaghlib, karena kebanyakannya para penyihir masa itu dari kalangan wanita. Ada di masa sekarang kawan dukun-dukun tukang sihir untuk di negeri kita, banyaknya dari kalangan laki-laki. Ya sebenarnya jelas hal yang seperti ini bertentangan dengan sifat kelelakian, bertentangan dengan sifat rujulah. Karena para penyihir itu kan orang-orang yang pengecut, mereka-mereka yang beraninya dari belakang, berbuat curang, berbuat khianat. Wa min syarri hasidin idza hasad, apa maknanya? Indah Fadil tutup. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad, idza hasad, apa? Tatkala dia hasad. Nah, lalu apa makna hasad, Iqbal? Apa itu hasad? Nah, minta iri dengki ya. Ini kalimat, kalau dikejar lagi apa itu iri, apa itu dengki? Berikan pengertian, bukan terjemahan ya. Aba Ali. Apa? Itu parahnya hasad. Ya, ingin pengertian dasar sesuatu atau seseorang dikatakan hasad. Berarti pengertian hasad itu apa? Ketidaksukaan atas suatu nikmat yang dimiliki orang lain. Ini namanya hasad. Karahiyatu apa? Karahiyatu husulin ni'mah lil ghair. Ketidaksukaan didapatkannya nikmat oleh orang lain. Ini hasad. Minimalnya sekedar tidak suka, Pak. Kemudian kalau sudah sampai tingkatan tamanni, berangan-angan nikmat orang lain hilang, maka ini sudah mencapai hasad yang parah.
Apalagi kalau sampai sudah berusaha agar nikmat orang lain itu hilang, ini semakin parah. Dan hasad akan menjerumuskan orangnya ke dalam berbagai macam keburukan. Apa sebab yang menjadikan iblis tidak mau tunduk kepada Allah untuk sujud kepada Adam? Abdullah. Karena sombong dan juga apa? Di antaranya karena hasad. Demikian pula yang menjadi sebab dua anak Adam saling baku bunuh, saling berupaya membunuh. Atau lebih tepatnya dua anak Adam, nah, yang salah satunya apa? Ingin membunuh saudaranya karena hasad. Pertumpahan darah pertama kali di muka bumi sebabnya hasad. Ditolaknya kebenaran dari Nabi kita Muhammad SAW oleh orang-orang Yahudi sebabnya apa? Dikiri hasad. Makanya hasad ini penyakit yang sangat berbahaya. Dan orang yang hasad ketika dihasad akan banyak membawa keburukan. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang kita masuk pada surat yang terakhir pada bab kita di daras yang pertama ini, yaitu suratun Nas. Surat An-Nas. Apa makna An-Nas? Abdurrahman Aceh. Manusia. Baik. Yang sebenarnya kawan, masuk juga dalam cakupan An-Nas ini adalah para jin. Sehingga An-Nas itu masuk dalam cakupannya jin dan manusia. Karena jin juga disebut Nas, sebagaimana dalam athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan kondisi bahwa ada segolongan manusia yang mereka beribadah kepada para jin. Beliau katakan kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni. Adalah dulu ada manusia, ya, nasun minal insi. Nas dari kalangan manusia. Mereka beribadah kepada an-nas dari kalangan jin. Sehingga an-nas itu mencakup dua golongan, yaitu apa? Raihan, jin dan manusia. Ini pada asalnya cakupan An-Nas lebih umum daripada cuma sekedar manusia saja, mencakup juga para jin. Nah, surat ini dinamakan An-Nas karena apa? Karena di ayat pertama ada penyebutan An-Nas, juga di ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat yang terakhir. Ayat kelima juga nih. Ayat kelima dan ayat yang keenam. Ada berapa kali penyebutan An-Nas di surat ini? Berapa kali antum hitung Akbar? Ada berapa kali penyebutan An-Nas? 5. Ayatnya 6. Pada 5 ayat disebut An-Nas padanya. Juga selain dinamakan dengan surat An-Nas, surat ini juga disebut dengan surat Qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya bersama dengan Al-Falaq. Nah, dua surat yang turun, yang belum pernah turun, yang semisal dengannya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dari sisi Makkiyah dan Madaniyah juga terjadi khilaf seperti pada surat Al-Falaq. Terjadi khilaf yang kuat, apakah ini surat Makkiyah atau Madaniyah. Baik. Kita baca. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang pertama, qul, perintah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah. Juga perintah untuk masing-masing dari kalangan umat beliau. A'udzu bi rabbin nas. A'udzu talabul a'udz, aku minta perlindungan. Nah, kepada Rabbin nas, kepada Rabbnya manusia. Baik, kepada Rabbnya manusia yang meliputi apa? Pencipta, pengatur dan penguasanya. Aku minta perlindungan kepada pencipta manusia dan penguasa serta pengatur urusan-urusan mereka. Malikin nas, yang menguasai, zat yang menguasai manusia. Nah, yang memiliki mereka, karena kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengatur semua perkara-perkara kita. Ilahin nas, sesembahan manusia. Sehingga pada surat ini akan terkumpul 3 jenis tauhid secara keseluruhan, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma was sifat. Kalau kita perhatikan urut-urutannya kawan di sini, setelah menetapkan sifat rububiyah Allah atas para manusia, demikian sifat mulk Allah Subhanahu wa taala atas manusia, yang ketiga disebutkan ilahin nas. Karena konsekuensinya kalau kita meyakini Allah pencipta kita, yang memiliki kita dan mengatur urusan kita, berarti apa? Sudah seharusnya kita hanya beribadah kepadanya. Maka ditegaskan di ayat ketiga, ilahin nas, sesembahannya manusia, ilahnya manusia, yang dialah saja yang hak untuk diibadahi. Nah, minta perlindungan kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan al-waswas al-khannas. Baik, dari keburukan gangguan dari syaitan yang mereka senantiasa menimbulkan waswas ketika hamba ini lalai, ketika manusia lalai, ketika manusia lemah imannya, dia datang memunculkan yang namanya waswas. Al-khannas, yaitu yang bersembunyi ketika mengetahui bahwasanya hamba ini mengingat Allah, sedang kuat imannya, sedang membentengi dengan zikir, dia sembunyi, mundur. Ini makna khannas. Jadi kalau maju dia menimbulkan waswas, kalau merasa hamba ini sedang kuat imannya, maka dia khannas, dia mundur bersembunyi. Bukan lari, bukan meninggalkannya, tapi sekedar mundur sembunyi. Nah, untuk nanti mencari peluang ketika si hamba ini lemah. Nah, ini syaitan Jadi dia sangat sangat semangat, tak kenal lelah untuk mengganggu kita. Maka kita pun jangan sampai lengah, senantiasa memasang benteng dan memperkuatnya. Maka jangan sampai dan sampai syaitan datang menimbulkan minimalnya waswas. Karena waswas syaitan ini adalah minimal upaya yang dilakukan olehnya terhadap orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, mereka butuh diberi waswas enggak? Enggak ya Khadir? Enggak butuh ditimbulkan waswas, karena mereka sudah menjadi menjadi tentara-tentaranya syaitan. Langsung diajak
kepada keburukan, tidak perlu ditimbulkan was-was. Nah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu makhluk yang menimbulkan was-was di dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ini menunjukkan bahwasanya lafaz an-nas ketika digandengkan dengan jin, maka apa? Yang diinginkan makna manusia kita. Ya. Bermakna manusia. Nah, lawan dari yaitu apa? Makhluk dari kalangan mukallaf selain jin. Karena mukallafin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diberi beban dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat adalah para jin dan manusia, sebagaimana ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika an-nas berdiri sendiri, masuk di dalamnya para jin juga. Ini pada asalnya. Dan ketika disebutkan bersama dengan jin, berarti an-nas maksudnya adalah manusia, nah, Bani Adam. Qala syarih hafizahullah ta'ala, suratun nas khatimatul kitabil mubarak. Surat An-Nas ini adalah penutup Alkitab, yaitu Al-Quran yang mubarak, yang diberkahi. Apa dalil bahwasanya Al-Quran itu disifati dengan mubarak? Disifati bahwasanya kitab ini diberkahi. Indah ya wafa. Naam, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi yang diberkahi, agar manusia mengambil atau agar manusia mentadaburinya dan agar ulul albab mengambil pelajaran darinya. Demikian pula ayat wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Yang jelas kitab ini kitab yang diberkahi, padanya kebaikan yang banyak. Wa gharadus surah, dan tujuan dari surat ini yang terkandung di dalamnya yaitu irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam li an yata'awwadha billahi rabbih min syarril waswas alladhi yuhawilu ifsada amalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ifsada irsyadihin nasa. Tujuan utama dari surat ini adalah bimbingan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau minta perlindungan kepada Allah Rabbnya dari keburukan waswas, yaitu syaitan yang menimbulkan waswas. Dari keburukan syaitan yang menimbulkan waswas yang berupaya untuk merusak amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk merusak bimbingan beliau kepada manusia. Ini tujuan waswas. Ya, syaitan waswas. Itu apa? Untuk merusak amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merusak bimbingan beliau kepada manusia, sehingga manusia menjauh dari bimbingan beliau, menganggap bimbingan beliau itu sudah kuno. Bimbingan beliau ini sudah tidak pas diterapkan di zaman kita. Seperti misalnya banyak manusia mencibir orang-orang yang makan dengan tangan, tidak memakai sendok, memakan kemudian menjilati tangannya kayak orang kelaparan, padahal ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah makan, tidak mencuci tangan sampai menjilatinya.
Bukan karena rakus, bukan karena kelaparan, tapi karena sunnah. Tidak karena apa? Ingin agar tidak ada sedikit pun keberkahan yang tercecer. Juga sebagai bentuk penjagaan nikmat. Nah, walaupun yang menempel di tangan kita, dijaga nikmat untuk tidak dibuang. Maka amalkan itu sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha atau idza akala lam yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai makan dulu hendak membersihkan tangannya sampai apa beliau menjilatinya atau dijilatkan kepada orang lain. Dia jilat sendiri atau orang lain suruh jilat. Nah, tentunya orang-orang yang dekat dengannya dari para istrinya atau anak-anaknya. Nah, kalau temannya tentu tidak mau ya. Baik, kalau kalian. Syahidnya apa? Nah, bimbingan Nabi SAW yang semisal ini, syaitan berupaya menimbulkan waswas. Dan bahkan yang lebih besar dari itu tentang tauhid, ditimbulkan waswas pada manusia agar menjauhinya. Nah, wa yulqi fi nufusin nasi al-i'rada an da'wati. Dan syaitan waswas ini akan melemparkan di hati-hati manusia untuk berpaling dari seruan beliau alaihi salatu wassalam. Makanya banyak kita dapati korban-korban syaitan waswas yang apa? Yang menjauh dari sunnah. Kenapa? Karena tadi menjadi korban syaitan. Baik, dilemparkan di hati-hati mereka untuk berpaling dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dimunculkan perkara lain. Mulai dari apa? Dipalingkan akan tidak mempelajarinya. Karena dianggap mempelajari sunnah tidak ada apa keuntungannya dari sisi material. Untuk apa belajar di zaman sekarang, belajar agama? Yang dibutuhkan belajar teknologi, belajar bagaimana berbisnis, belajar mencari uang. Orang-orang kafir sudah sampai bulan kalian masih belajar. Nah, haddatsana. Was-was ditimbulkan oleh syaitan. Baik. Dan ungkapan-ungkapan yang lain ditimbulkan was-was untuk berpaling dari dakwah beliau dengan apa? Ketakutan miskin, ketakutan fakir. Pengikut Nabi adalah orang-orang yang kekurangan dari sisi duniawi, dan ini memang sunnatullah. Dihina pengikut para nabi dan rasul karena apa? Karena kemiskinan mereka dari hal-hal duniawi, karena rendahnya mereka dari sisi nasab, mulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik, mattaba'aka ilal ladina hum aradhiluna badiyar ra'i. Tidak mengikuti engkau wahai Nuh kecuali orang-orang rendahan di antara kami, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya titel. Zaman sekarang juga diikuti ya. Yang ikut dakwah sunnah itu orang-orang yang tidak punya titel, karena memang kita juga mencari titel. Nah, badiyar ra'i dianggap orang-orang apa? Yang tidak intelek, orang-orang bukan cendekiawan karena tidak punya gelar. Was-was dimunculkan agar manusia berpaling dari dakwah ini. Maka penting untuk kita sadari agar jangan sampai kita yang telah diberi hidayah untuk berjalan di atas dakwah sunnah ini menjadi menjadi pion-pion syaitan yang memperkuat was-was mereka dalam menjauhkan manusia dari sunnah dengan buruknya akhlak kita, dengan jeleknya adab kita. Nah,
Karena di antara waswas dari syaitan tadi ini mereka orang-orang tidak terbelajar, mereka orang-orang yang liar, mereka orang-orang yang suka teror dan seterusnya. Maka jangan kita bantu syaitan dalam melancarkan waswas dengan kita berbuat seperti itu. Dari sisi adab, dari sisi muamalah. Penting itu. Karena banyak manusia secara tidak dia sadari memalingkan umat, memalingkan masyarakat, memalingkan manusia dari dakwah sunnah karena buruknya dia dalam muamalah. Makanya antum ketika keluar itu dijaga. Naik motor, contoh naik motor. Naik motor saja bisa jadi apa? Jadi salah satu pendukung waswas syaitan. Kalau kalian ngebut-ngebut dan naik motor, santri ugal-ugalan di jalan misalnya, sambil minum es misalnya, naik motor sambil gigit es di mulutnya, ngebut, itu anak yang katanya nyantri itu enggak sekolah, mesti kan gitu. Itu anak enggak sekolah ya kayak gitu akhirnya. Jangan sampai menjadi celah untuk syaitan melancarkan waswas pada manusia. Ini contoh. Yang mudahnya, yang banyak manusia menilai dengan hal-hal yang seperti itu. Maka jaga adab. Jaga adab ketika keluar, ketika di pasar, ketika melakukan jual beli. Karena keluarnya kita, muamalahnya kita itu juga dakwah. Wa fi hadzal amr ima'un ila Allah, ima'un ila anna Allah ta'ala mu'idhuhu min dzalika fa'asamahu fi nafsihi min tasalluti wa waswasatil waswasi alaihi. Maka pada perkara ini dan pada perintah ini wa fi hadzal amr, pada perintah ini yaitu perintah untuk qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Pada perintah ini terhadap ima yaitu isyarat. Ima itu apa? Isyarat. Padanya isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah mu'idzuhu, zat yang melindunginya min dzalik dari hal itu semua, dari waswas yang ditimbulkan oleh syaitan. Fa'asamahu fi nafsihi min tasalluti wa waswasatil waswasi alaihi, dan Allah lah yang akan menjaganya, menjaga diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa? Dari penguasaan waswas yang ditimbulkan oleh setan waswas atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perhatikan al-waswas ini syaitannya. Yang ditimbulkan olehnya adalah waswasah tanpa ada alif. Juga isyarat bahwasanya Allah wa mutammimu da'watihi hatta ta'umma finnas. Isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan menyempurnakan dakwah beliau sampai merata di tengah-tengah manusia. Karena ketika Allah perintahkan kepada nabinya untuk minta perlindungan kepadanya dari apa? Dari upaya-upaya syaitan untuk menjegal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Allah akan melindungi dan Allah akan menyempurnakan dakwah beliau. Baik. Wa yatba'u dzalika ta'limul muslimin at-ta'awudha bidzalik, dan mengikuti isyarat-isyarat yang disebutkan tadi masuk di dalamnya juga apa?
pengajaran terhadap kaum muslimin untuk minta perlindungan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di surat ini. Fayakunu lahum min hadha at-ta'awudhi ma huwa hadduhum min qabiliyati at-ta'arrudi ila al-waswas wa ma'a salamati minhu bi miqdari maratibihim fi zulfa. Dan jadilah bagi kaum muslimin ini bagian dari ta'awud tersebut akhwan sesuai dengan apa kadar dia bisa bisa terkena was-was itu. Maka ketika seorang merasa dirinya memiliki kondisi yang rentan terkena was-was, dan itu memang kondisi kita, maka hendaknya semakin kuat dalam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadar bagian dari umat ini terkait ta'awud yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, ikhwan. Apakah dia akan terkena was-was wa ma'as salamati minhu, dan ataukah dia akan selamat darinya bimiqdari maratibihim fil zulfa, sesuai dengan kadar tingkatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semakin dekat hamba dengan Allah, maka kadar untuk selamat dari was-was semakin kuat, semakin besar. Tapi kalau dia jauh dari Allah, maka kadar was-was yang mungkin menerima dia juga semakin besar. Bagaimana ayat apa? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin, di surat apa ini, Syukran? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Orang yang lalai dari mengingat Allah akan dikuasakan syaitan baginya, sehingga syaitan jadi qarin. Ini kan apa? Jauh dari Allah, akhirnya dekat dengan siapa? Dekat dengan siapa, Rian? Dengan syaitan. Jadi teman dekatnya syaitan. Ini sudah. Kalau jauh dari Allah, dekat dengan syaitan. Ketika seorang dekat dengan Allah, maka akan dijauhkan dari syaitan. Surat apa tadi? Sudah kan? Baik. Az-Zukhruf ayat 36. Ini betul. Ditambahkan di sini. Karena kelanjutan pada ayat setelahnya sangat jelas, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Sungguhnya mereka akan menghalangi manusia, orang-orang yang sudah lalai ini, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Mereka menyangka diri-diri mereka dapat hidayah. Ini yang paling parah, kawan. Sudah dekat dengan syaitan, dihalangi dari jalan yang benar, masih menyangka dirinya benar, merasa dirinya dapat hidayah. Makanya orang seperti ini angel, sulit, ya kan? Sulit diajak baik, sulit diajak mengenal sunnah, sulit diajak untuk menerima dakwah, karena sudah terjebak oleh waswas syaitan. Baik. Kita baca qul a'udzu birabbin nas, ay qul ayyuhar rasul a'udzu wa a'tasimu birabbin nas al-qadiri wahdahu ala raddi syarril waswas. Katakanlah wahai Rasul, aku minta perlindungan dan aku bersandar kepada Rabbin nas, Rabbnya manusia, dan juga Rabbnya jin, dan Rabb keseluruhan hamba-hambanya, yang mampu untuk menolak keburukan waswas. Dia semata saja, yang mampu untuk menolak keburukan waswas. Al-Qadir wahdah, zat yang mampu, atau zat satu-satunya yang mampu untuk menolak buruknya waswas yang ditimbulkan oleh syaitan.
Makanya ketika kita mengetahui ini hanya Allah yang bisa untuk menyelamatkan kita dari waswas, makanya kita minta perlindungan kepadanya. Malikin nas al-mutasarrifi fi kulli syu'unihim al-ghaniyyi anhum, yang merajai manusia, yaitu yang memiliki mereka, yang mengatur semua perkara-perkara mereka. Al-ghaniyyi anhum, zat yang tidak butuh kepada mereka. Nah, jangan sampai seorang menyangka ketika Allah mengatur urusan kita karena Allah butuh kepada kita, tidak. Maka ditegaskan di sini al-ghaniyyi anhum, zat yang tidak butuh sama sekali kepada manusia. Ibadah kita bukan karena Allah yang butuh, tapi kitalah yang butuh kepadanya untuk bisa selamat dan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas alladzi la ma'budu bihaqqin siwa. Sesembahan manusia, zat yang tidak ada zat yang hak untuk diibadahi kecuali Dia. Min syarril waswasil khannas, min adza syaitan alladzi yuwaswisu 'indal ghaflah wa yakhtafi 'inda dzikrillah. Ini kalimat ringkas yang sangat jelas, kawan, memaknakan waswas dan khannas, yaitu minta perlindungan dari keburukan syaitan yang apa? Yang menimbulkan waswas ketika seorang ghaflah, ketika seorang lalai, dia maju menimbulkan waswas. Baik. Kemudian ketika seorang kuat mengingat Allah, yakhtafi 'inda dzikrillah, dia sembunyi ketika manusia ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, sembunyi, mundur, cari peluang lagi nanti, karena percuma kalau sedang mengingat Allah dia goda, cuman buang-buang energi. Dari sini ya kawan, penting juga untuk kita melihat situasi dan kondisi. Kalau syaitan saja bisa melihat situasi kondisi lawan, ya kan? Lawan yang mau dia goda sedang lalai, dia maju. Ketika lawannya ini sedang kuat, ngapain digoda, ya kan? Cuman buang-buang energi, dia mundur. Nah, kita harus memiliki taktik juga dalam menghadapi syaitan. Dalam menghadapi syaitan, perkuat perlindungan dan juga perkuat serangan-serangan kepada syaitan untuk melemahkannya. Apa di antara hal yang menjadikan syaitan lemah dan mengecil? Mengecil sampai kayak semut. Untuk bisa menjadikan syaitan lemah, mengecil. Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, intinya isti'adzah billahi azza wa jalla. Baik. Nah, hadisnya yaitu pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat, ketika dia membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tunggangannya terperosok, tidak mau jalan. Baik. Karena mungkin keberatan, maka laki-laki ini mengatakan ta'isa syaitan, celaka syaitan. Umpatan, mengumpat syaitan, ternyata malah bikin senang syaitan. Kita tidak ada faedahnya ngumpat-ngumpat syaitan. Syaitan dasar, celaka syaitan, ta'isa syaitan. Sebagai ungkapan Ungkapan kebencian, dalam artian ya sekedar kalimat umpatan. Karena misalnya naik motor, ya motornya macet misalnya, atau tiba-tiba bannya bocor, kurang ajar syaitan. Ungkapan-ungkapan seperti ini malah malah membuat syaitan senang, kawan. La taqul ta'isa syaitan fa innaka idza qulta dzalika ta'adzama hatta yakuna mithlal bait. Jangan kamu katakan demikian. Karena apa? Karena kalau kamu katakan demikian,
syaitan akan menjadi besar, semakin besar sampai seperti rumah. Wah, senang dia, jadi gendut. Nah, baik, kuat. Kenapa? Karena menunjukkan hamba tadi ini kepada kesabarannya kurang. Juga apa? Kalau kita perhatikan seperti ini kan akhirnya menisbahkan sesuatu kepada selain Allah, ya kan? Ini gara-gara syaitan. Baik. Wa yaqulu biquwwati, maka dia pun bangga. Ya, maka dia mengatakan dengan apa? Dengan kekuatanku akhirnya gembos, akhirnya macet, akhirnya apa? Kendaraannya tidak jalan, akhirnya dia apa? Jatuh. Karena apa? Merasa didukung. Ketika orang tadi kan akhirnya jengkel pada syaitan, ini celaka syaitan. Gara-gara syaitan. Akhirnya dia merasa senang malah biquwwati. Nah, kalau seandainya lihat mungkin kita apa? Lari. Gede serumah gimana? Baik. Tapi ucapkan apa? Walakin qul bismillah. Tapi ucapkanlah bismillah, fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla dzubab. Akan tapi ucapkanlah bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, baik, menunjukkan apa? Kita menisbahkan ya kejadian ini semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Dan bismillah kita memohon pertolongan semata-mata kepada Allah. Fa innaka idza qulta dzalika, kalau kamu mengatakan demikian, maka apa? Syaitan akan mengecil sampai apa? Menjadi seperti lalat. Nah, hatta yakuna mithla dzubab, mengecil sampai apa? Seperti dzubab, seperti lalat. Ini juga penting ya, kawan. Seorang ketika di jalan tiba-tiba ada sesuatu yang tidak enak pada kendaraannya atau sesuatu yang buruk yang didapatinya, jangan apa? Sumpah serapah yang keluar walaupun apa? Menyumpah nyerapai syaitan. Karena dia malah senang. Dia malah senang, merasa apa? Dianggap bahwasanya itu karena kekuatan dia. Tapi ucapkanlah bismillah. Baik. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Min syarril waswasil khannas, kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu makhluk yang menimbulkan waswas di dada-dada manusia. Alladzi yabuthu syarra wasyukuka fi sudurin nas, yaitu makhluk yang menyebarkan keburukan dan keraguan-raguan di dada-dada manusia. Menimbulkan apa? Ragu-ragu dalam iman, ragu-ragu dalam ibadah, ragu-ragu dalam menerima kebenaran, dan hal-hal yang lain. Minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin, min syayatinil jin wan insi, baik itu dari syaitan-syaitan jenis jin maupun syaitan-syaitan jenis manusia. Syaitan yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Karena apa? Syaitan itu dari dua jenis apa? Nah, dari kalangan jin jelas. Nah, tapi juga apa? Di sana ada syaitan-syaitan dari kalangan manusia yang menyuruh manusia, menggoda manusia untuk berbuat keburukan, menimbulkan waswas. Ya, dari manusia yang suka menimbulkan waswas dalam apa? Dalam menerima kebenaran, menyebarluaskan keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin tentang akidah yang sahihah, tentang keimanan, dia apa? Dia juga syaitan. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini surat An-Nas yang sangat penting untuk apa? Untuk seorang membacanya, kawan, pagi, petang, setelah salat, sebelum tidur. Nah, kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari musuh yang sangat berbahaya ini. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.